Shalom teman-teman jemaat pemuda yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berkumpul bertemu di hari ini. Sungguh karena kasih karunia Tuhan kita boleh bertemu berkumpul kembali. Kita tahu kondisi sedang tidak baik, tetapi kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Tetaplah semangat, tetaplah beribadah, dan biarlah kita boleh menyatakan kasih Tuhan hari demi hari. Selamat hari Minggu. Teman-teman pemuda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita datang di dalam ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus beserta saudara. Shalom teman-teman, dimanapun kalian berada. Senang sekali bisa beribadah bersama meskipun belum bisa berkumpul secara langsung. Saat ini mari sama-sama kita puji nama Tuhan dengan penuh sukacita, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Mari sama-sama kita serukan dan puji nama Tuhan, Allah sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya
Teman-teman, saat ini kita bisa bersaat teduh. Mari sama-sama kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah menaruh harapan kepada Tuhan atau kepada hal yang lain? Dan apakah kita jauh dari Tuhan sehingga kita sulit untuk menaruh harapan tersebut kepada Tuhan? Mari sama-sama kita renungkan dan kita nyanyikan lagu ini dengan sikap berdoa. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, saat ini kami mengaku dosa kita. Mungkin seringkali kami menaruh harapan bukan padamu, tetapi kepada orang lain. Dan mungkin seringkali kita menyombongkan diri atas apa yang sudah kita capai. Ampuni kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita sudah diampuni dosanya, dan Tuhan sudah memberikan petunjuk hidup baru bagi kita. Mazmur 37 ayat 5-6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang.
Mari sama-sama kita nyanyikan Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan menghimpunkan kami di tempat ini, terlebih ketika kami mau diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kami semakin berpengharapan kepada Engkau dan membuat kami semakin beriman kepada Engkau. Untuk itu kami yakin dan percaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti isi hati Tuhan lewat firman Tuhan yang diberitakan, yang kami dengar, yang kami nyatakan. Kiranya firman Tuhan yang sudah ditaburkan boleh tumbuh subur di dalam kehidupan kami karena Allah Bapa sendiri yang memeliharanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Imamat pasal yang ke-26
ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Imamat pasal yang ke-26 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagialah setiap orang-orang yang melakukan firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom teman-teman pemuda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau merenungkan satu firman Tuhan dengan judul The God of Achievement. Nah teman-teman pemuda, suatu hari ada kakak beradik pergi ke sebuah pertokoan atau sebuah mall. Ketika mereka sedang ada di dekat eskalator, sang kakak secara spontan mengajak adiknya untuk berlomba. Perlombaannya adalah naik eskalator, tapi eskalatornya yang sedang berjalan turun. Jadi perlombaannya adalah melawan arus. Siapa yang sampai terlebih dahulu berhasil ada di puncak, ada di atas, perjanjiannya mereka, salah satu dari mereka akan mendapatkan traktiran es krim dari yang kalah. Bayangkan lomba naik eskalator yang sedang turun, pasti berat, enggak boleh berhenti, karena kalau berhenti sebentar saja, maka akan terseret ke bawah, enggak akan sampai-sampai ke puncak pencapaian. Tapi kakak beradik ini pun menyetujuinya. Dan mereka berlari begitu rupa, mereka kelelahan. Sesekali berhenti dan langsung merosot
Tidak ada satupun akhirnya dari mereka yang berhasil. Perlombaan itu tidak tercapai karena selalu ada yang membuat mereka terseret ke bawah. Teman-teman tahu siapa sebenarnya yang sedang mereka lawan pada saat itu? Bukan sang kakak, bukan juga sang adik, tapi mereka juga tidak sedang bertanding satu dengan yang lain. Tapi yang sedang mereka lawan adalah mesin eskalator itu sendiri. Mereka kelelahan, ya jelas. Mesin yang dilawan oleh mereka. Gak ada hadiah yang mereka terima. Usaha mereka sia-sia. Mereka bukan hanya tidak mencapai sesuatu, tapi juga mereka salah untuk melihat tentang pencapaian itu, tentang siapa yang mereka lawan itu. Dan sesungguhnya mesin eskalator itu seringkali menggambarkan dunia ini. Dunia yang seringkali menarik kita terus ke bawah, dan seolah-olah kita ingin terus melawannya, mencapai sesuatu. Namun ketika kita salah memahaminya, maka kita akan kelelahan sendiri karena arus dunia ini akan terus menyeret kita. Kita akan terbawa terus arus dunia. Dan salah untuk mencapai sesuatu. Artinya apa? Artinya seringkali kita tertantang ingin mencapai sesuatu hal yang terlihat menggiurkan, yang ditawarkan oleh dunia ini. Ditawarkan dunia pada kita yang kelihatannya instan. Tapi kalau salah pertimbangannya, maka itu bisa menjadi sebuah berhala buat kita. Artinya seringkali kita melakukan sesuatu hal dengan terobsesi pada sesuatu hal terhadap seseorang, dan kita mengagung-agungkannya, bahkan kita mengagung-agungkannya melebihi apa yang kita lakukan buat Tuhan kita. Bukankah itu yang sering kali ditawarkan dunia ini? Tetapi ayat yang kita baca tadi dari Imamat yang pertama, ayat yang pertama mengatakan, janganlah kamu membuat berhala bagimu, apalagi sampai sujud menyembahnya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, membuat kita berefleksi, pernahkah kita terobsesi ingin mencapai sesuatu sampai kita diperbudak olehnya, menjadikannya berhala dan mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Kita ingin mencapainya melebihi ketika keinginan kita untuk dekat dan berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin kita tidak sadar pekerjaan kita, eksistensi kita di media sosial atau di tempat-tempat sosial lainnya. Tergiur dengan hal-hal yang terlihat menarik dan terlihat instan. Apalagi ditambah melihat orang-orang lain yang kelihatannya gampang banget meraih keberhasilan dengan apapun caranya, gampang banget viral, akhirnya kita terobsesi dengan mereka. Kita terbawa arus dunia ini. Apalagi di dunia digital saat ini, teman-teman. Kita terobsesi dengan pencapaian-pencapaian seseorang yang misalnya followersnya jutaan, yang baru viral pada saat ini di TikTok apa tuh? Salam dari Binjai. Apa itu? Aksi pemuda yang memukul-mukul pohon pisang. Nggak tahu lucunya di mana, kemudian viral, diikuti banyak orang yang ingin mencapai ketenaran yang sama pada waktu singkat. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ada satu kebun pisang di Kabupaten Lamongan, 50 pohon pisangnya hancur dirusak pemuda pada saat itu. Untuk apa? Karena terobsesi mencapai sesuatu yang terlihat mudah, terlihat instan. Pengen jadi viral. Dan akhirnya sia-sia.
Karena seringkali apa yang kita lihat di dalam dunia digital kita lewat gadget kita, yaitu tadi Tuhan mengingatkan, bisa jadi berhala dan kita terobsesi hidup diperbudak di dalamnya. Bahkan ada istilah baru yang namanya FOMO, yaitu ketakutan ketinggalan berita di media sosial sehingga kita tidak bisa lepas dari gadget kita kecanduan. Dan kalau sudah ada di titik itu, ya itu salah satu, bahwa gadget kita menjadi berhala buat kita. Tetapi lebih lanjut firman Tuhan mengatakan di ayat yang ketiga, tetapi jikalau kamu hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberikan hasilnya dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Dari musim mengirik, memetik, menabur, kamu akan makan makanan sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Itulah janji Tuhan. Artinya apa? Artinya ketika hidup kita menurut ketetapan-ketetapan Tuhan, maka Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan sehari-hari. Sekali lagi, seringkali manusia terobsesi dengan pencapaian yang instan, yang spektakuler, yang berarti sekali terjadi di dalam kehidupannya. Dan percayalah, pencapaian-pencapaian itu hanya sesaat. Tetapi dikatakan kalau kita menurut ketetapan-ketetapannya, kita hidup menurut ketetapannya, melakukan segala perintahnya, maka yang Dia sediakan itu bukan yang sekali-sekali, bukan yang sekali jadi, tetapi yang sehari-hari. Apa yang sehari-hari? Ya tadi, hujan, disediakan hujan sehingga pohon-pohon tumbuh subur. Disediakan waktu untuk kita bekerja, untuk kita memetik, untuk kita menabur. Ini kan proses keseharian, proses yang sehari-hari, bukan proses yang spektakuler langsung melejit viral, bukan yang sekali-sekali, hal-hal yang biasa. Dan itulah yang Tuhan janjikan, itulah berkat yang Tuhan sediakan. Karena itulah yang kita butuhkan. Berada di puncak ketenaran duniawi hanya akan menjadi pencapaian-pencapaian kita yang sesaat. Ada banyak orang yang goyah, akhirnya terjatuh juga. Akhirnya masuk juga dalam lumpur dosa, sulit sekali untuk menariknya kembali karena sudah kotor. Ada banyak cobaan di dalamnya. Ada iblis yang akan terus menggoda dan mencobai kita. Itulah ketika kita ada di puncak pencapaian dari apa yang kita inginkan sendiri, bukan dari kehendak Tuhan. Ada banyak cobaan, ada banyak godaan, ada banyak goncangan-goncangan dari si jahat. Saya teringat dengan satu perikop di dalam Injil ketika Yesus dicobai oleh iblis. Teman-teman bisa baca di dalam Matius 4 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kalau kita bisa lihat sama-sama, teman-teman bisa lihat tentang Yesus dicobai oleh iblis. Ya, ketika dia ditawarkan berbagai macam hal. Cobaan itu beda dengan ujian ya teman-teman. Kalau pencobaan itu diinginkan iblis untuk menjatuhkan manusia. Tetapi kalau ujian itu diizinkan Tuhan. Ya, kalau pencobaan itu diinginkan iblis untuk menjatuhkan manusia, kalau ujian itu diizinkan Tuhan untuk memperkuat iman kita. Ini Yesus dibawa oleh Roh ya di Matius 4 ayat 1 sampai 11, Yesus dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai. Di sini kita lihat bahwa tidak ada pencobaan tanpa seizin Allah. Iblis izin juga. Iblis izin dulu kepada Allah, sama seperti iblis izin untuk mencobai Ayub.
Lalu bagaimana kita bisa menang atas pencobaan, menang atas pencapaian, godaan-godaan pencapaian yang semu, obsesi-obsesi yang ditawarkan dunia? Kita bisa belajar melihat dari Yesus ketika dia ditawarkan iblis pencapaian yang instan. Ketika Yesus digoda oleh iblis, itu Yesus ditawarkan pencapaian yang instan yang bisa dia terima tanpa jalan salib. Tapi Yesus menang atas cobaan itu. Apa rahasianya? Yang pertama, ketika pencobaan pertama itu dari iblis, ketika Yesus lapar, Yesus disuruh merubah batu menjadi roti, ya kan? Tetapi Yesus berkata pada saat itu, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Rahasia yang pertama bahwa Yesus menyandarkan dirinya sepenuhnya kepada ketetapan Allah, sejalan dengan tadi di ayat 1 di kitab Imamat, ayat 3 juga. Dan menarik kalau kita menyimak peristiwa ini, kalau kita baca baik-baik Matius 4 ayat 2 misalnya, dikatakan di situ setelah berpuasa akhirnya laparlah Yesus. Pertanyaannya, sudah selesai belum puasanya? Kalau dikatakan sesudah berpuasa, sudah selesai. Jadi kalau sudah selesai boleh makan gak? Boleh makan. Enggak ada salahnya pada saat itu kalau Yesus makan, dan sangat mudah baginya dia merubah batu menjadi roti. Tapi dia tetap menggunakan ketetapan Allah ketika dia tidak menggunakan kuasanya semaunya. Apalagi ketika kuasa itu disuruh oleh iblis. Ketika dia disuruh oleh iblis, dia tidak mau melakukannya. Karena dia tetap berpegang kepada Allah saja. Yesus tidak tergoda walaupun dia di dalam kondisi lapar, walaupun dia berhak makan, walaupun tidak sulit untuk dia mengubah batu menjadi roti, tetapi dia tidak melakukannya karena dia tidak mau kalau yang menyuruhnya adalah iblis. Sama. Kita juga punya kuasa untuk melakukan apapun yang kita mau. Dengan mudah ada kesempatan untuk tenar, untuk ini, untuk itu, untuk terobsesi, mencapai segala obsesi kita. Tetapi pikirkan apakah itu keinginan Allah atau apa? Apakah itu menurut ketetapan-ketetapan Allah? Jangan mau kalau melakukan sesuatu kalau bukan Allah yang suruh. Bukan Tuhan yang suruh. Rahasia yang kedua menang atas pencobaan, atas segala pencapaian yang ditawarkan dunia. Ketika kita belajar Yesus, ketika Yesus disuruh untuk digoda yang kedua, disuruh untuk terjun menjatuhkan diri dari atas bubungan bait Allah. Iblis mengatakan, kan nanti malaikat-malaikat akan diperintahkan untuk menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk batu. Yesus disuruh terjun dari bait Allah menggunakan kuasanya. Yang jadi pertanyaan, seandainya Yesus terjun dari bait Allah, apakah ada yang nolong enggak? Pasti ada. Pasti ada, sudah pasti ada. Ya sudah, kalau memang begitu, apakah perlu dicoba lagi? Apakah perlu dites lagi? No. Rahasia yang kedua untuk menang atas pencapaian-pencapaian yang ditawarkan oleh dunia, jangan pernah mencobai Tuhan untuk membuktikan sesuatu yang sudah pasti bisa dia lakukan. Kita mau mencapai sesuatu, Tuhan kan sayang sama saya, tolong dong. Lulusin saya biar saya bisa masuk universitas yang top atau kantor yang top. Padahal mungkin tidak ada usaha yang kita lakukan. Banyak orang yang hanya minta pembuktian kepada Tuhan, menuntut seolah-olah kita beriman, padahal kita banyak keinginannya. Kita terobsesi dengan banyak hal. Ingatlah di Imamat tadi, bahwa dia sudah menyediakan hal-hal sehari-hari buat kehidupan kita. Itu cukup. Itu cukup membuktikan pemeliharaan Tuhan yang sehari-hari tadi, bukan yang sekali-sekali, bukan yang sekali jadi.
Jadi jangan pernah mencobai Tuhan untuk membuktikan sesuatu yang sudah pasti bisa dia lakukan. Dan yang ketiga, bagaimana rahasia yang menang atas pencobaan-pencobaan itu. Atas pencapaian-pencapaian ditawarkan dunia. Sama ketika iblis mencobai Yesus ketiga kalinya. Ketika Yesus diajak naik ke gunung yang sangat tinggi. Ya, disitulah iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Ini gambaran kita berada di puncak pencapaian tertinggi yang ditawarkan dunia. Dan iblis mengatakan semua itu, kerajaan dunia dan kemegahannya, semua itu aku akan berikan kepadamu. Tapi jika engkau sujud menyembah aku. Yesus disuruh sujud menyembah iblis. Pada saat itu maka kerajaan dunia akan ditawarkan. Bukankah ini godaan terbesar di dalam hidup kita? Ketika iblis menggoda kita dengan kesenangan-kesenangan duniawi, dengan pencapaian-pencapaian puncak, dengan segala kemegahan, siapa yang gak tergiur? Tetapi hati-hati di baliknya. Seringkali dia mau kita menyembah kepadanya dan kita diperbudak olehnya. Siapa bilang iblis gak punya kuasa? Iblis berkuasa, sama seperti kuasa yang ditawarkan iblis kepada Tuhan, kepada Yesus pada saat itu. Iblis berkuasa atas kerajaan dunia. Sudah deh Yesus, kamu gak usah susah-susah pakai jalan salib. Gak usah ikuti Allah, gak usah tersiksa, gak usah di kayu salib, mati. Yang iblis tawarkan apa? Ini pencapaian tertinggi. Yang iblis tawarkan, cukup sembah aku saja. Itu jalan pintas untuk menuju ke kejayaan. Tinggal sembah aku aja Tuhan. Bisa Yesus lakukan. Tetapi dia tidak melakukannya. Ketika ditawarkan di puncak kejayaannya, Yesus tidak melakukannya. Dan dia sanggup berkata, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Dan pada saat Yesus menolak pencapaian yang ditawarkan oleh iblis, pada saat itu juga iblis meninggalkan dia dan malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Rahasia yang ketiga adalah tempatkan Tuhan di tempat yang utama. Itulah juga yang diberitakan oleh kitab Imamat. Itu juga yang terkonfirmasi di ayat 12 ketika Tuhan mengatakan, aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan aku akan menjadi umatku dan kamu akan menjadi umatku. Dialah juga yang membawa umat Israel keluar di perbudakan. Ketika kita menempatkan Tuhan di tempat yang utama dan dia memang hadir di situ di tengah-tengahmu, sama seperti dia hadir juga membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Teman-teman pemuda, firman Tuhan mengingatkan kita untuk berpegang teguh pada ketetapannya. Karena kita hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan pernah mencobai Tuhan untuk membuktikan segala sesuatu yang sudah pasti dia bisa lakukan. Dan ketika dalam hidup kita diperhadapkan di persimpangan jalan yang sulit, seringkali kita diperhadapkan di persimpangan jalan yang sulit antara kemudahan dan kebenaran. Jalan pintas, jalan berbatu, jalan mulus atau jalan salib. Ingat, jangan gadaikan Tuhan dengan obsesi-obsesi sesaat, dengan hal-hal yang menggiurkan.
sebagai pemuda dan pengikut Kristus, kita perlu berani mengatakan nyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Saat hening untuk kita sejenak. Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah, firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh dimurnikan dengan ketetapan-ketetapan Tuhan yang selalu kami taati di dalam kehidupan kami. Sehingga tidak sekalipun kami terlintas di pikiran kami untuk memperalat Tuhan, menggadaikan Tuhan. Tidak terlintas di pikiran kami untuk kami menduakan hati Tuhan dan mendukakan hati Tuhan. Tetapi biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang setia kepadamu. Dan juga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan Engkau mendapati kami tetap setia. Kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami. Kiranya Tuhan juga yang memulihkan di dalam dunia ini yang sedang sakit. Ketika ada banyak hal, ketika kami masih ada di dalam masa-masa pandemi ini, kiranya Tuhan beserta dengan setiap kami anak-anak-Mu dan seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Karena itu juga bagian dari ketetapan Tuhan yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan hadirkan. Kiranya Tuhan yang beserta dengan setiap kami. Kiranya Tuhan juga yang hadirkan hikmat untuk gereja-Mu boleh terus berdampak di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah nama Tuhan sajalah yang dipermulakan. Inilah doa dan permohonan kami, ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjawab dan mendengarkannya. Setiap pergumulan-pergumulan dari anak-anak-Mu, pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, baik di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pendidikan kami, di dalam relasi kami dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Kami membawa semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau mendoakan buat setiap orang-orang yang menderita sakit, yang lemah tubuh, yang kesulitan dalam masalah ekonomi, yang juga punya persoalan, pergumulan, apapun itu. Kiranya Tuhan menjamah, kiranya Tuhan memulihkan. Kiranya di tengah-tengah titik terendah mereka, mereka juga tetap boleh melihat Tuhan menggapai mereka, menarik mereka. Dan mereka boleh tetap melihat bahwa Tuhan setia kepada setiap mereka. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Dikuduskan
pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Teman-teman, dengan bangkit berdiri, mari kita lakukan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mazmur 54 ayat 6. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita dan kita nyanyikan kecaplah dan lihatlah. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Teman-teman yang memberikan persembahan bisa melalui QR. Allah yang memeliharaku selamanya. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami setiap hari yang selalu baru, yang selalu melimpah bagi kami. Ini sebagian dari apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, kiranya berguna dan kiranya dapat dikelola dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita harus ingat bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir buat hidup kita. Dunia yang penuh dengan daya tarik yang kuat ini tidak akan bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir untuk hidup kita. Mari kita akhiri ibadah kali ini dengan menyanyikan satu lagu pujian. Dunia
Teman-teman pemuda, kini kembalilah ke dalam kehidupanmu sambil tetap mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Biarlah kasih Tuhan terus bersama-sama dengan teman-teman sekalian, dan biarlah kehidupan kita boleh memancarkan kasih-Nya dimanapun kita ditempatkan, di perkuliahan kita, di keluarga kita, dan dimanapun kita boleh berkarya. Kasih Tuhan beserta. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Perekulan Bunder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @prekbunyouthcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh, dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja,
Juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing, teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbun Youth Community, happy Sunday! Prekbun Youth Community, happy Sunday.